Baik, selanjutnya tentang inventasi perpaduan teori. Dalam inventasi laporan diri dipadukan oleh teori kepribadian ini bisa dilakukan secara formal ataupun informal, atau bisa dalam halnya bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Dan inventasi paduan teori ini juga berbeda dengan analisis faktor, yang dimana itu menghasilkan teori retrospektif berdasarkan hasil dari pertemuan awal. Contoh dari inventasi paduan teori ini personal relation form atau disingkat dengan PVR, yang berdasarkan kepribadian kebutuhan Murray. Di sini juga dalam pengujian ada metode yang dilakukan, yaitu formulir penelitian kepribadian, di mana dalam formulir penelitian kepribadian ini juga menurut pendapat dari Jameson yang mengatakan bahwa inventasi benar salah berdasarkan teori motion itu kebutuhannya itu nyata, di mana berdasarkan faktor analitis, Johnson juga memperluas tentang penelitian kepribadian, yang dimana itu penelitian kepribadian yang dimana itu merupakan jumlah kebutuhan dan menghasilkan bentuk untuk sebagian penilaian. Itu adalah bentuk sebagian dari penilaian, di mana juga itu dalam bentuknya itu bisa secara skala paralel pendek, atau formulir A dan B, dan skala paralel panjang, atau disebut dengan formulir AA dan BB. Baik, judul selanjutnya, inventasi kecemasan sifat negara. Dalam inventasi kecemasan sifat negara ini, yaitu keadaan atau kondisi emosional sementara yang ditandai dengan perasaan subjektif, dengan ketegangan dan rasa ketakutan, dan aktivitas selain saraf otonom, di mana juga kecemasan di mana di dalam kecemasan sifat negara ini bisa di mana di dalam kecemasan sifat negara ini bisa dilakukan itu kecemasan yang dilaporkan dalam diri sendiri, yang dimana digunakan dalam penelitian dan pengaturan klinik, atau yang disebut dengan state, di mana tujuan state juga adalah untuk membedakan antara kondisi kecemasan keadaan sementara dan kualitas kecemasan sifat yang lebih lama. Ada juga dua faktor mirip menurut Johnson, yaitu satu faktor keadaan dan dua faktor sifat. Baik, judul selanjutnya yaitu faktor analitis persiapan yang berasal. Menurut Eshwin Personal Questionnaire atau disingkat dengan EPQ, yaitu untuk dirancang dimensi utama dari kepribadian normal atau abnormal. Berdasarkan dalam program analisis faktor ini juga hidup peneliti, kuesioner dan eksperimen dalam laporan pembelajaran dan pengondisian, di mana Asian ini juga mengisolasikan
tiga dimensi utama kepribadian. Asian ini juga mengisolasikan tiga dimensi utama kepribadian, yaitu psikotisme atau singkatan dari P, extroversion atau singkatan dari atau E, dan neurosis atau N. Di mana dalam skala P itu menyerupai seperti sikap agresif dan bermusuhan, dan pada skala R itu juga menunjukkan sifat keras, suka berteman, ramah, dan suka bersenang-senang. Dalam sikap ini juga kecenderungan ingin menyendiri dan kegiatannya tenang, atau skala E ini juga tidak mau dalam penelitiannya itu dia tidak mau kalau terlalu banyak keributan yang membuat dia tidak terkonsen dalam melakukan penelitiannya. Dan skala N itu juga mencerminkan dimensi emosional yang berkisiaran gugup, tidak dapat rendah diri, dan skala N itu juga mencerminkan dimensi emosional yang berkisiaran gugup, tidak dapat rendah diri dan terlalu emosional atau skor tinggi, hingga stabil dari percaya diri atau menyesuaikan diri, dan terlalu emosional, skornya itu tinggi hingga stabil percaya dirinya rendah. Baik, judul selanjutnya, timbangan kepribadian Corey. Dalam timbangan Corey ini dia mengungkapkan ada banyak metode, ada banyak skala CPNS ini berdasarkan hasil dari penelitiannya, di mana F menunjuk itu merupakan pemeriksaan validitas. Skor 8 adalah skor mental yang diharapkan, namun skor apapun pada skala F ini memberikan nilai T antara di bawah 70, atau di mana ini dinilai sikapnya buruk. Selanjutnya T, yaitu kepercayaan versus pertahanan. E, ketertiban versus kurangnya paksaan. C, kecemasan, ketertiban versus kurangnya paksaan. C, kecemasan, kesesuaian saraf versus pemberontakan. A itu mengartikan aktivitas versus kekurangan energi, sedangkan S stabilitas emosional, neutron system, dan E extrovert versus interval. Baik, judul selanjutnya, inventasi kunci kriterial, di mana inventasi dalam fungsi kriterial ini menunjukkan strategi pengembangan pengujian dengan kunci-kunci kriterial. Dalam pengujian kriterial ini bukti-bukti teks yang ditetapkan dengan skala tertentu, dan jika tim tersebut membedakan antara kelompok kriterial yang didefinisikan dengan baik dengan kelompok kontrol yang relawan, di mana pendekatan ini juga serupa digunakan untuk mengembangkan skala untuk mengkonstruksi lain yang menarik bagi para dokter, seperti skizofrenia atau reaksi kecemasan dan sejenis, di mana perhatian
bahwa pengembangan teks ini tidak konsisten, bahwa pengembangan teks ini tidak berkonsentrasi dengan teori yang berhubungan dengan Givernia Despresi atau masing-masing. Intinya dari prosedur ini, prosedur berkunci kriteria ini adalah biasa dikatakan membiarkan inten jatuh di mana mereka mungkin, atau membiarkan inten itu mengalami, atau bisa dengan kata lain mereka hanya cuman ingin memerhatikan aja, memerhatikan dan meneliti keadaan yang dialami oleh orang tersebut. Judul selanjutnya, inventasi kunci kriteria. Baik, judul selanjutnya MMP 2, interpretasi MMP 2, di mana MMP ini singkatan dari Minnesota Multifactor Personal Inventory, di mana ini diterbitkan pada tahun 1940, dan versi resmi keduanya MP2 ini diterbitkan pada tahun 1919. Interpretasi MMPI 2. MMPI 2 atau Minnesota Multifactor Personality Inventory 2 ini merupakan versi revisi kedua dari MMPI pertama, yang diterbitkan pada tahun 1989. MMPI 2 ini dapat mengikuti dua jalur yang berbeda skala demi skala atau konfigurasional. MMPI 2 ini merupakan psikotes yang paling banyak digunakan oleh para profesional untuk menilai kondisi individu yang mengalami gangguan kesehatan jiwa ataupun gangguan mental. Sifat teknis MMPI 2. MMPI 2 ini menyajikan gambaran yang beragam. Kekurangan dari MMPI 2 ini adalah bahwa korelasi antar skala klinis sangat tinggi, mencerminkan item yang tumpang tindih antara skala MMPI, yaitu skala 7 dan 8, berbagai 17 item yang sama. Karakteristik tes yaitu 1. Tujuan mengembangkan profil psikologis ciri kepribadian yang dievaluasi. 2. Bahan yaitu pensil dan kertas. 3. Administrasi bervariasi antara 90 dan 120 menit. 4. Skor 1 titik untuk respon afirmatif atau yang benar, dan 0 yang ditandai sebagai salah. Milan Clinical Multi-Axial Inventory 3 atau MCMI 3 ini memiliki tujuan yang sama dengan MPI 2, memberi info yang berguna untuk diagnostik psikiatri. MCMI 3 ini memiliki dua keunggulan dibanding MMPI 2. Yang pertama yaitu terdiri dari 175 item benar salah dan lebih cocok untuk rujukan klinis. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi pola klinis dengan cara yang kompatibel dengan diagnostik dan statistical manual atau DSM-4 dari American Psychiatric Association. MCMI 3 ini mencakup 27 skala. Personality Inventory for Children 2 atau PIC 2. Instrumen yang dikembangkan oleh David Lasker dan rekan-rekannya untuk memberikan
perspektif multiview yang komprehensif tentang anak-anak, penyesuaian emosi dan perilaku di rumah, sekolah, dan masyarakat. Instrumen perlengkapannya adalah Personality Inventory for Youth atau PIY, itu diisi oleh anak, dan Student Behavior Survey atau SBS yang diisi oleh guru. Instrumen ini menyediakan versi 96 item, dikenal sebagai ringkasan perilaku yang cocok untuk tujuan penyaringan dan penelitian. Tujuannya adalah untuk meminimalkan tumpang tindih konten antara skala dan subskala dengan memeriksa item awal subskala korelasi dan kemudian hanya mempertahankan item tersebut untuk setiap subskala spesifik yang menunjukkan korelasi tinggi. Behavioral assessment atau penilaian perilaku. Terapi perilaku juga disebut modifikasi perilaku. Adalah penerapan metode dan temuan psikologi eksperimental untuk modifikasi perilaku maladaptif. Penelitian Wolf tahun 1958 tentang sistematika pengobatan perilaku fobia juga berpengaruh dalam mendirikan metode terapi perilaku. Prosedur klinis Wolf berasal dari pekerjaan laboratorium pada pengondisian dan pengondisian kontra ketakutan pada kucing. Terapi penilaian perilaku ini melibatkan pengumpulan dan penganalisisan informasi. Data yang didapatkan melalui mengidentifikasi dan mendeskripsikan perilaku target. Yang kedua, mengidentifikasi sebab akibat perilaku yang ada sekarang. Ketiga, memilih strategi penanganan perilaku yang tepat. Yang keempat, mengevaluasi hasil-hasil penanganan yang melibatkan 4 fase di mana perilaku target diidentifikasi. Fase tersebut yaitu yang pertama fase penyaringan, yang kedua yaitu fase praprogram atau asesmen garis dasar, yang ketiga fase penanganan dalam lingkungan pendidikan, yang keempat fase tindak lanjut. Behavior Therapy and Behavioral Assessment, terapi perilaku dan penilaian perilaku. Saat ini, teknik khusus terapi perilaku dapat diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yang tumpang tindih oleh Johnson tahun 1986. Yang pertama yaitu metode berbasis paparan, yang kedua kognitif terapi perilaku, yang ketiga prosedur pengendalian diri, dan yang keempat yaitu pelatihan keterampilan sosial. Tujuan terapi behavioral ini ia memfokuskan pada persoalan-persoalan perilaku spesifik atau perilaku menyimpang yang bertujuan untuk menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar dengan dasar bahwa segenap tingkah laku itu dipelajari, termasuk tingkah laku yang maladaptif. Metode berbasis exposure. Metode ini cocok untuk pengobatan fobia yang meliputi ketakutan intens dan tidak masuk akal, misalnya takut pada laba-laba ataupun darah, berbicara di depan umum, ataupun takut pada ketinggian. Satu pendekatan untuk penghindaran fobia adalah paparan sistematis klien terhadap situasi atau objek yang ditakuti. Contoh klasik dari BAT yang digunakan untuk mengevaluasi pasien dengan agorafobia, ketakutan yang melumpuhkan ruang terbuka yang sering disertai dengan serangan panik. BAT ini dilakukan seminggu setelah asupan. Pada agorafobia, tujuan pengobatan utama adalah untuk mengurangi kecemasan pasien tentang
berjalan sendiri di ruang terbuka. Itulah yang diukur oleh BAT. Terapi perilaku kognitif. Penekanan pada perubahan keyakinan struktur klien merupakan satu-satunya faktor yang umum untuk semua terapi perilaku kognitif. Terdapat 3 varian yang paling terkenal dari terapi perilaku kognitif. Yang pertama yaitu terapi emosi rasional yang dikembangkan oleh Ellis pada tahun 1962. Yang kedua yaitu pelatihan instruksional diri yang dikembangkan oleh Meitzenbaum pada tahun 1977. Yang ketiga yaitu terapi kognitif yang dikembangkan oleh Beck pada tahun 1976. Nilai seberapa sering pikiran cemas terjadi selama seminggu terakhir. Contohnya, aku tidak tahan lagi terhadap suasana tertentu. Yang kedua, kuesioner pikiran otomatis. Adalah ukuran frekuensi kognisi terkait depresi yang menilai kepribadian. 3. Kuesioner kesalahpahaman kognisi menilai tingkat pemikiran maladaptif dalam situasi umum. Dan yang keempat, kuesioner gaya atribusi mengukur 3 dimensi atribusi yang relevan dengan pembelajaran Seligman model depresi ketidakberdayaan. Prosedur pemantauan diri sangat berguna dalam pengobatan depresi. Gangguan perilaku umum yang terdiri dari suasana hati sedih, tingkat aktivitas rendah, perasaan tidak berharga, masalah konsentrasi, dan gejala fisik. Beberapa program pemantauan diri untuk depresi telah dilakukan oleh Levinson dan Talkington pada tahun 1979. Levinson mengamati bahwa depresi berjalan seiring dengan pengurangan yang nyata dalam pengalaman dan peristiwa yang menyenangkan. Orang yang depresi mundur dari terlibat dalam kegiatan yang menyenangkan. Beberapa jadwal wawancara terstruktur. Beberapa jadwal wawancara telah dikembangkan untuk mengurangi waktu yang diperlukan untuk diagnosis dan juga untuk peningkatan kendala perusahaan dengan menstandarisasi prosedur. Pada umumnya, instrumen ini terdiri dari 2 jenis. Pendekatan semi terstruktur yang memungkinkan beberapa kelonggaran dokter dalam pernyataan lanjutan dan pendekatan terstruktur yang mengamatkan pendekatan seperti yang tertulis. Tujuan observasi dalam wawancara ini adalah untuk mengukur spesifik perilaku sasaran telah dioperasionalkan atau didefinisikan terlebihnya. Pengamatan dilakukan secara objektif, prosedur standar, waktu dan tempat pengamatan atau pemantauan ditentukan dengan seksama, penilaian standarisasi dan tidak bervariasi dari satu pengamat ke pengamat lainnya. Bentuk penilaian ini menarik karena hubungan langsung dengan intervensi. Pada umumnya, instrumen ini terdiri dari 2 jenis. Pendekatan semi terstruktur yang memungkinkan beberapa kelonggaran dokter dalam pernyataan lanjutan dan pendekatan terstruktur yang mengamatkan pendekatan seperti yang tertulis. Tujuan observasi dalam wawancara ini adalah untuk mengukur spesifik perilaku sasaran telah dioperasionalkan atau didefinisikan terlebihnya. Pengamatan dilakukan secara objektif, prosedur standar, waktu dan tempat pengamatan atau pemantauan ditentukan dengan seksama, penilaian standarisasi dan tidak bervariasi dari satu pengamat ke pengamat lainnya. Bentuk penilaian ini menarik karena hubungan langsung dengan intervensi. Penilaian dengan pengamatan langsung.
Meskipun bukan pendekatan yang menonjol dengan orang dewasa, pengamatan ini langsung banyak digunakan dalam evaluasi anak-anak. Umumnya, pengamatan yang sistematis dan langsung dilakukan melalui sistem pengkodean dan objektif yang terstruktur. Penilaian perilaku analog. Metode penilaian perilaku analog terkait erat dengan metode pengamatan langsung yang sistematis. Perbedaan utamanya berkaitan dengan pengaturan di mana pengamatan terjadi. Mungkin beberapa contoh akan membantu memperjelas sifat dan ruang lingkup pendekatan ini. Satu aplikasi penilaian perilaku analog adalah evaluasi anak-anak yang dirujuk untuk penilaian perilaku atau masalah sekolah. Yang terakhir, penilaian sementara ekologis. Kemajuan terbaru dalam koneksi nirkabel telah melahirkan pendekatan yang sama sekali baru untuk penilaian yang dikenal dengan penilaian sesaat ekologis atau EMA. Penilaian sesaat ekologis didefinisikan sebagai pengukuran real time dari pengalaman pasien di dunia nyata dan titik pengalamannya di dunia nyata. Terima kasih untuk kelompok lain yang sudah menonton video kami, dan semoga video kami ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah wawasan kita untuk bisa kita bawa untuk hari kemudian. Oke, jika ada kesalahan dalam video ini kami minta maaf. Terima kasih.